Pasal ke-91. Kegemparan hebat di seluruh Yudea disebabkan oleh tentara Romawi. Dan telah terjadi pada masa itu kegemparan yang hebat di seluruh Yudea karena Yesus. Sebab tentara Romawi telah memfitnah kaum Ibrani dengan perbuatan setan. Kata mereka bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang untuk menilik mereka. Maka daripada itu terjadilah suatu kegaduhan yang besar, sehingga penduduk Yudea seluruhnya memanggul senjata selama 40 hari, di mana si anak melawan ayahnya dan saudara melawan saudaranya. Karena sebagian dari mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah datang ke bumi, sedangkan yang lain mengatakan tidak, tetapi dia itu adalah anak Allah. Dan berkata yang lain, tidak, karena Allah itu tidak menyerupai manusia, dan itu dia tidak beranak, tetapi sebenarnya Yesus orang Nazaret itu adalah Nabi Allah. Dan kegaduhan itu timbul karena mukjizat-mukjizat besar yang telah diperbuat oleh Yesus. Maka terbebanlah atas ketua para imam itu kewajiban untuk menenangkan masyarakat dengan naik sebuah kendaraan berpakaian baju keagamaannya, sedang nama Allah yang kudus Tetragrammaton terletak di dahinya. Dan juga Hakim Pilatus dan Herodes ikut naik kendaraan. Maka berkumpullah di mezbah setelah itu 3 puak tentara. Tiap puak daripadanya berjumlah 200.000 orang bersenjatakan pedang. Maka berbicaralah Herodes pada mereka, tetapi mereka tidak dapat ditenangkan. Kemudian berbicaralah hakim dan kepala para imam. Kata mereka, "Wahai saudara-saudara, sesungguhnya fitnah ini dikobarkan oleh perbuatan setan, karena Yesus masih hidup dan kepadanya lah kita harus pergi untuk meminta dia mengajukan kesaksiannya tentang dirinya, dan kita harus percaya kepada dia sesuai dengan uraiannya." Maka redalah karena itu kemarahan mereka sekalian. Kemudian mereka menanggalkan senjata mereka, lalu berpeluk-pelukanlah satu sama lain seraya mengatakan, "Maafkanlah aku, wahai saudara." Lalu tiap orang pada hari itu telah berniat untuk mengimankan Yesus sebagai yang diterangkan olehnya. Kemudian hakim dan kepala imam mengajukan tawaran hadiah-hadiah besar bagi siapa yang datang membawa berita tentang di mana Yesus berada. Pasal ke-92. Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Sinai, melaksanakan di sana apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Setan telah berbuat suatu fitnah di Yudea. Hakim dan kepala para imam bersama Herodes berkendaraan pergi untuk mencari Yesus demi menenangkan keributan khalayak ramai. Dan di waktu itu kami bersama Yesus pergi ke Bukit Sinai melaksanakan apa yang dikatakan oleh malaikat yang suci itu. Dan di sana Yesus beserta para muridnya telah memelihara ke-40 hari itu. Ketika ke-40 hari itu telah lewat, maka mendekatlah Yesus ke sungai Yarden untuk pergi ke Yerusalem. Kemudian terlihatlah dia oleh salah seorang yang mengimankan bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu menjeritlah orang itu dengan sangat kegirangan bahwa Tuhan kita sedang datang. Dan ketika ia sampai ke negeri, digemparkannyalah seluruh negeri itu. Katanya bahwa Tuhan kita telah datang, wahai Yerusalem, bersedia-sedialah untuk menerimanya. Dan ia menyaksikan bahwa ia telah melihat sendiri Yesus di dekat sungai Yarden. Maka keluarlah dari negeri itu seluruh penduduk, kecil, besar untuk melihat Yesus. Sehingga negeri itu menjadi kosong, karena wanita-wanita telah menggendong anak-anaknya sampai mereka lupa tidak membawa bekal makanan sama sekali. Dan ketika hal itu diketahui oleh hakim dan kepala para imam, keluarlah mereka berdua berkendaraan dan mengutus seorang utusan kepada Herodes. Lalu keluarlah Herodes yang juga sambil berkendaraan untuk melihat Yesus, demi menenangkan keributan khalayak ramai. Kemudian mereka mencarinya 2 hari di padang belantara di dekat sungai Yarden. Dan pada hari ketiga diketemukanlah dia pada siang hari, di waktu ia sedang bersuci bersama para muridnya untuk sembahyang menurut kitab Musa. Maka tercenganglah Yesus di saat ia melihat khalayak ramai dalam jumlah besar, sehingga tanah itu tertutup oleh manusia. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Kemungkinan setan telah berbuat suatu fitnah di Yudea. Semoga Allah mencabut kekuasaan yang ada pada setan atas mereka yang berdosa itu." Dan pada waktu ia mengatakan demikian, khalayak ramai kian mendekat kepadanya.
Dan ketika mereka mengenalnya, menjeritlah mereka sambil mengatakan, "Selamat datang wahai Tuhan kami." Lalu sujudlah mereka kepadanya sebagaimana mereka bersujud kepada Allah. Maka bernafas panjanglah Yesus dan mengatakan, "Nyahlah kalian daripadaku wahai orang-orang gila, karena aku takut kalau bumi ini dari sebab omonganmu yang terkutuk itu ngebuka mulutnya dan menelan aku bersama kalian." Dari itu khalayak ramai merasa takut dan mulailah menangis mereka semua. Pasal ke-93. Yesus berkata, "Aku bersaksi di depan langit." Di waktu itu Yesus mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk diam. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya kalian telah sesat dengan kesesatan yang besar wahai orang Israel, memanggil aku ini Tuhan kamu, sedang aku adalah seorang manusia. Dan karena itu sungguh kukhawatirkan bahwa Allah akan menurunkan di negeri kudus ini wabah yang dahsyat dan menyerahkannya untuk diperbudak orang-orang asing. Terkutuklah setan yang membujuk kalian dengan anggapan demikian itu 1000 kali kutukan." Ketika Yesus berkata demikian, ditamparlah wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Maka setelah itu terjadilah ratap tangis yang gemuruh sampai orang tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian Yesus mengangkat tangannya sekali lagi sebagai isyarat untuk diam. Dan dikala suara tangis massa itu agak tenang, mulailah ia bicara lagi. "Aku bersaksi di depan langit dan mempersaksikan segala sesuatu di muka bumi ini, bahwa aku bebas dari segala yang telah kalian katakan itu. Karena aku ini adalah seorang manusia, dilahirkan oleh seorang perempuan yang juga bersifat manusia, fana dan menjadi sasaran hukum Allah, merasakan kepayahan dalam hal makan, tidur dan kepayahan dingin dan panas seperti semua manusia. Dari itu, apabila Allah datang untuk mengadili, maka uraianku ini akan merupakan sebuah pedang yang membelah tiap orang yang mengimankan bahwa aku ini lebih besar dari seorang manusia." Dan ketika Yesus mengatakan demikian, terlihatlah olehnya sekelompok manusia berkendaraan kuda. Maka diketahuilah olehnya bahwa hakim bersama Herodes dan kepala imam telah datang. Maka berkatalah Yesus, "Barangkali mereka itu sudah menjadi gila juga." Ketika hakim bersama Herodes dan kepala imam telah sampai di sana, mereka semua berjalan kaki. Kemudian mereka melilingi Yesus, sehingga kaum tentara tidak dapat menolak khalayak ramai yang ingin mendengar Yesus berbicara dengan imam. Dan dengan rasa hormat, Yesus mendekati imam itu, tetapi yang akhir ini mau bersujud kepada Yesus. Maka berteriaklah Yesus, "Hati-hatilah dari apa yang akan kau perbuat wahai imam Allah yang maha hidup. Janganlah berbuat dosa kepada Allah." Imam itu menjawab, "Bahwasanya seluruh Yudea telah digemparkan oleh mukjizat dan ajaran-ajaranmu, sehingga mereka terang-terangan mengatakan bahwa engkau adalah Allah. Maka terpaksalah aku demi khalayak ramai datang ke sini bersama hakim Romawi dan Raja Herodes. Dari itu kami harap dari lubuk hati kami agar engkau sudi menghilangkan fitnah yang timbul karena engkau. Karena ada segolongan yang mengatakan bahwa engkau ini adalah Allah, dan segolongan lain mengatakan bahwa engkau anak Allah, dan ada pula segolongan yang mengatakan bahwa engkau ini seorang nabi." Yesus menjawab, "Dan engkau, wahai kepala imam Allah, mengapakah tidak memadamkan fitnah itu? Apakah engkau telah gila juga? Apakah kenubuatan-nubuatan dan syariat Allah itu sudah terlupakan sama sekali, wahai Yudea yang celaka, yang telah disesatkan oleh setan?